Halo, di video ini saya akan coba share pengalaman saya jualan kecil-kecilan di Shopee dan marketplace lainnya. Jadi kurang lebih saya sudah jualan sejak tahun 2024 bulan Mei di sini. Yang kurang lebih sudah jalan setahun ya, bisa dibilang setahun lah, setahun lebih sedikit. Gitu. Jadi di sini adalah tampilan dari eh, dashboard rasio-rasio keuangan dan penjualan dari jual beli produk-produk saya di Shopee. Produk saya sendiri itu adalah produk alat olahraga seperti bola dan lain-lain seperti itu. Jadi dengan modal yang bisa dibilang relatif kecil ya untuk ukuran bisnis online seperti itu. Jadi di sini sudah saya buatkan, saya pakai Excel aja, tidak pakai aplikasi yang berbayar atau sebagainya, karena dengan ruang lingkup dari eh, jual beli ini, saya kira tidak sekompleks eh, laporan-laporan, membutuhkan laporan keuangan yang kompleks seperti itu. Nah, jadi di sini saya sudah buat untuk transaksi per tahunnya seperti apa. Jadi di sini ada bulan 1 sampai 12, kemudian tahun 2024. Di sini juga ada untuk eh, tahun 2025. Nah, di sini terlihat ada beberapa kolom ya, isian. Yang pertama itu laba rugi kotor. Ini berdasarkan transaksi jual beli kotor yang belum dipotong oleh biaya operasional. Tapi laba rugi kotor ini sudah termasuk dari biaya admin fee dari Shopee dan lain-lain. Sebelumnya saya pakai Topet juga, cuman sekarang masih sudah full di Shopee sih. Gitu. Oke, selain ada laba rugi kotor, ada biaya operasional dan ada laba rugi operasi. Laba rugi operasi ini adalah laba kotor yang sudah dikurangi biaya operasional. Ya, bisa dibilang ini laba bersihnya untuk bulan-bulan yang dicantumkan di sini. Di sini kita bisa lihat transaksi pertama itu ada di bulan Mei 2024, yaitu adalah biaya iklan. Biaya iklan ini sendiri adalah fungsinya untuk menaikkan, meng-up toko kita agar masuk ke dalam jangkauan algoritma dari Shopee. Jadi dalam 3 bulan saya masih belum ada penjualan ya. Jadi pertama masih memang iklan saja dan ada biaya transport di sana untuk belajar lah kurirnya siapa aja, mana aja gitu. Lokasinya di mana aja itu anggap kita ini biaya riset lah. Jadi di sini transaksinya masih minus ya, masih minus. Kemudian di bulan Agustus itu sudah mulai ada transaksi, udah mulai pecah telur gitu. Tapi untuk biaya juga ini fix ya. Saya anggapnya fix karena itu harus dikeluarkan. Baik nanti itu lebih ataupun kurang, tapi rata-rata pengeluarannya adalah sekian. Ini sudah termasuk pajak dan ini juga eh, saya asumsikan untuk transportnya itu 100.000 per bulan untuk biaya bensin seperti itu. Nah, di sini masih minus, di sini juga masih minus. Nah, di bulan ke-10 di situ saya udah mulai dapetin polanya. Gimana caranya jualan yang pas gitu. Stok berapa, terus nyari labanya berapa gitu. Makanya sudah mulai ada eh, transaksi yang positif lah, mulai positif ya sebelum bulan 11 dan 12. Tapi di sini ada komponen gaji ya. Gaji ini waktu itu saya memang ada mencampur rekening bisnis dengan transaksi dengan sehari-hari. Jadi 50.000 ini saya pakai untuk beli apa gitu. Nah, itulah kesalahan saya. Yang pertama, mencampur rekening. Jadi karena sudah terlanjur dibuat itu pembeliannya atau transaksinya, jadi saya masukkan itu ke komponen gaji.
menggaji diri saya sendiri, seperti itu. Kemudian di bulan ke-11 juga, sama polanya, udah, apa namanya, ada jual beli yang lumayan, ada transaksi dari pembeli udah lumayan, dan di situ saya mulai, beli sesuatu untuk kebutuhan pribadi pakai, dana di rekening bisnis itu. Yang bulan 12 lah mulai makin parah sebenarnya, karena untungnya nggak seberapa, cuman saya, mungkin beli apa ya waktu itu ya, cukup penting lah. Saya salahnya masih pakai rekening bisnis. Yang mana itu menyebabkan seluruh transaksi di tahun 2024 itu minus. Ya, labanya minus, jadi rugi gitu. Nah, di sini rekapannya sudah terlihat bahwa tahun 2024 saya minus 3,9 juta. 3 ya 4 juta lah gitu. Tapi itu tidak minus-minus amat sebenarnya, karena saya pakai itu memang untuk kebutuhan diri sendiri. Ya, jadi kalau dipakainya 3 juta, artinya cuman minus 900 aja sebenarnya gitu. Cuman ya harusnya sih saya nggak ambil gaji dulu nih, di tahun pertama, awal-awal kita memulai bisnisnya gitu. Tapi nggak apa-apa untuk pelajarannya. Nah, di sini ada beberapa rasio lagi. Ada modal sisa tahun sebelumnya, alias barang atau ya produk yang bisa kita jual yang di carry over dari tahun sebelumnya gitu. Karena saya mulainya di tahun 2024, jadi tidak ada barang yang di carry over dari tahun 2023 karena mulainya memang tahun 2024 seperti itu. Kemudian ada modal di setor tahun berjalan. Ini seluruh modal yang saya transfer dari rekening pribadi ke rekening bisnis untuk biaya keseluruhan secara biaya produk maupun biaya operasional. Ini totalnya sekitar 10 juta. Nah, GPM ini adalah gross profit margin. Ini adalah rasio margin laba kotor dari modal yang disetor ya. Jadi eh, kalau bacanya itu dari 10 juta yang saya keluarkan untuk modal, saya sudah mendapatkan laba kotor sebesar 1,6 juta. Itu. Jadi di bawahnya juga sama. Ini untuk tahun berjalan, tahun 2024 itu, dan ini untuk seluruh tahun dari sebelum 2024. Gitu. Jadi nilainya masih sama ya, karena saya mulainya di tahun 2024. Nah, di sini ada OPM. OPM berdasarkan nilai yang di atasnya ini. Nah, di sini baru kelihatan bahwa sebenarnya profit margin, net profit margin atau operating profit margin di sini masih minus. Dari modal 10 juta, saya transaksinya minus 3,9 juta. Yang berarti ekuitasnya tergerus. Jadi masih rugi di sini. Begitupun untuk tahun 2025. Nah, di sini udah mulai kebaca nih polanya. Jadi sudah mulai mature lah. Saya tahu mana supplier yang murah, kualitas yang bagus, mana produk-produk yang laku seperti itu. Disinilah mulai saya profit gitu. Jadi di sini mulai naik, ada laba rugi kotornya. Misalnya nih bulan Januari, terus iklan, transport, gaji. Nah, polanya masih sama nih, saya masih ambil gaji di bulan-bulan itu. Gitu. Oh ya, di sini ada prive juga, prive atau prive ya. Ya intinya prive itu adalah mengambil sebagian modal untuk keperluan pribadi. Jadi ini beda dengan gaji ya. Gaji itu masuk ke biaya operasional ya. Kalau gaji masuk ke biaya operasional karena akan mempengaruhi laporan arus kas. Kalau prive ini tidak mempengaruhi biaya operasional, tapi akan mempengaruhi pengurangan dari ekuitas atau modal di setor penuhnya. Itu. Jadi mungkin prive ini akan sangat jarang saya pakai. Kemarin aja sempat saya pakai sekali 5 juta, saya ambil modalnya 5 juta. Yang mana sebenarnya sampai bulan ke
bulan ke-6 ya, bulan ke-6. Bulan Juni 2025 ini total modal di store penuh saya itu awalnya 25 juta, tapi karena ada kebutuhan dan kayaknya memang kebanyakan lah modal sekian. Jadi saya tarik nih 5 juta itu, yang mana menyebabkan ekuitas saya tinggal 20 juta aja. Seperti itu. Oke, jadi balik lagi ini di sini untuk apa namanya? Untuk GPM untuk modal yang saya setorkan yang di carry over dari tahun 2024 adalah 4,4 juta, yang mana ini adalah murni dari produk yang bisa dijual. Jadi modal yang menjadi barang. Kemudian di tahun berjalan sampai 2025 sampai bulan Juni ini ada 9,5 juta yang saya setor. Jadi total modal berjalan di tahun 2024 adalah 14 juta. Seperti itu. Nah, sama GPM-nya udah untuk tahun 2025 ini naik drastis ya dari tahun sebelumnya, dari 16%, sekarang 17%, 77%. Kemudian untuk GPM seluruh tahun juga meningkat jadi 63%. Untuk operating profit marginnya jauh juga meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana di sini masih minus, di sini sudah berhasil memperoleh laba bersih 53% dari modal. Untuk yang realnya sebenarnya yang ini, yang 17%. Karena saya pakainya modal dari awal jualan, awal tahun jualan. Jadi dapatnya 17%. Kalau hanya di tahun ini saja, itu 53%. Oke, cukup simpel ya. Jadi dengan kita mencatat ini, jadi tahu nih kemana perputaran uangnya gitu. Dan di sini rekapannya saya bikin ya cukup simpel sih. Sini ada nilai transaksi all time ya, all time semuanya all time 75 juta. Ini nilai transaksi jual beli ya. Jadi bisa dibilang kayak apa ya namanya? GDP, tapi bukan GDP lah. Tapi ya mirip-mirip seperti itu. Di sini juga ada biaya asuransi, terus ini variabel ya, variabel untuk saya masukkan ke daftar barang. Di sini lebih detail lagi untuk pembelian barangnya. Ya nantilah di sesi lain sesi kita bahas untuk detail dari pembentukan HPP sama penjualan seperti itu. Terus di sini total iklan yang sudah saya habiskan seluruh tahun ya, semuanya ya, all time. Terus di sini juga biaya transport, total gaji, ya ini tiga ini biaya operasional. Terus ada prive 5 juta. Jadi kesimpulannya total modal di store penuh yang sudah saya masukin secara pribadi ke bisnis ini totalnya 20 juta. Kemudian total modal terkini ya, modal terkini itu yang sudah berputar-putar gitulah, berputar-putar, terus termasuk juga belum termasuk dari kas di bank, nilai kas di bank. Terus ini yang paling penting sebenarnya, total aset yang bisa dijual ternyata 20.173.000, yang mana artinya ini sudah lebih dari ekuitas yang saya masukkan di awal, dari awal sampai sekarang. Belum lagi ini saya udah ambil gaji kan dari transaksi sebelum-sebelumnya, berarti saya sudah profit di gaji itu. Ya biarpun nggak besar ya. Jadi kalau dilihat di sini total ya saya dari awal nih laba rugi kotor untuk operasional itu 12 juta laba. Kemudian untuk bersihnya atau operating profitnya itu cuma 3 juta ternyata. Gitu, 3 juta. Tapi ya masih oke karena saya udah ambil gaji juga kan.
Terus, nah ini setelah operating profit ini dikurangi dari biaya-biaya packing, terus apa ya, biaya em, apa namanya ya seluruh terkait dengan operasional ya kayak printer thermal gitu untuk label-label itu kan itu semuanya setelah dikurangi itu ternyata saya profitnya cuman 474.000 sampai sekarang gitu. Jadi udah bersih banget nih, bersih banget. Ini laba operasi untuk bisnisnya ya, untuk bisnisnya. Jadi di sini didapatkan return on equity-nya 2,41%. Selama setahun ini berarti cuma naik 2,41% ekuitasnya. Yang berarti kalau kalau nyari BEP secara modal bisnis ya sampai 100% itu waduh berapa itu? 40 tahun, 40 tahun gitu. Return on asset juga itu. Ini dasarnya adalah modal produk ya total. Ini ya sesuai total aset di sini. Nah, tapi yang bikin tricky di sini adalah kelihatannya aja balik modalnya itu lama banget ya, 40 tahun gitu. Tapi secara return on equity dari gaji itu sudah 23% atau ya 24 lah. Yang mana artinya ketika kita menjalankan bisnis ini selama 4 tahun ya, karena kita ambil gaji, itu sudah balik modal. Kita jadinya kita nggak perlu lagi nunggu sampai 40 tahun untuk balik modal gitu. Ya, kok jadi memang beginilah kondisinya. Jadi sebenarnya kalau ada bisnis yang menawarkan kita nyetor modal aja, ya tanpa tahu itu akan membagikan dividen atau enggak, ya saya kira sih jangan mau ya. Kecuali kita ikut jadi direksinya di sana. Itu baru bisa balik cepat. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi saya kira untuk bisnis mikro seperti ini bisa dicoba ya karena ini juga saya prosesnya apa pas waktu luang aja jadi tidak mengganggu kerjaan utama gitu ya dan pendapatannya pun ya lumayan lah untuk beli-beli kebutuhan nggak penting itu sih dan ini pun sebenarnya kan dalam setahun ini saya masih ada banyak belajar ya coba dianggap aja dari awal tahun ini saya udah punya knowledge seperti sekarang pastinya ini akan meroket. Ya, kalau rate-nya seperti ini, pace-nya seperti ini, saya kira tahun depan ROE-nya udah jauh di atas ini. Itu sih. Dan ROE gajinya pun di atas ini. Gitu. Oke, dari saya sekian dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang, malam, pagi. Terima kasih.